Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons soal keinginan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang membongkar skandal elit-elit politik dan petinggi negara. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tertentu semua memiliki landasan hukum. Sehingga jika ada bukti-bukti yang bisa diungkap, silakan disampaikan dan fakta dan hukum yang akan berbicara. Mas Pras, soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari sana, Mas Pras? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja, kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli memastikan video yang dimiliki Sekjen Hasto Kristianto memuat skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara, baik yang saat ini menjabat ataupun yang terdahulu. Guntur Romli bilang, video yang dimiliki Hasto diantaranya soal penyalahgunaan kewenangan penegak hukum serta kasus kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Menurut Guntur, video yang akan diungkap Hasto merupakan bentuk perlawanan partainya. Ya benar, video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, memang memuat skandal korupsi-korupsi yang melibatkan petinggi negara dan juga penyalahgunaan kewenangan seorang petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan memiliki video skandal korupsi pejabat tinggi. Lontaran ini mendapat tanggapan baik dari istana maupun sejumlah politisi dan juga Presiden Jokowi. Mereka mempersilahkan Hasto membuka ke publik jika memang memiliki bukti. Benarkah Hasto memiliki video soal skandal korupsi pejabat tinggi? Kenapa ini dimunculkan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang ingin disasar Hasto? Ulasannya kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan Ketua Umum Lisan Hendar Sam Marantoko. Selamat sore Mas Gun, Mas Adi dan Mas Hendar Sam. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Mas Gun dulu. Mas Gun, siapa sebenarnya yang disasar klaim Pak Hasto soal video skandal ini? Ya, di situ kan pernah saya sebutkan bahwa itu akan mengungkap skandal korupsi dan penyalahgunaan kewenangan ya para pejabat negara yang saat ini masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Dan kalau yang tidak menjabat itu, kok video itu belum dirilis ternyata sudah didahului oleh laporan OCCRP yang lagi rame dari siang sampai sore ini, yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup sedunia dan kejahatan yang terorganisir. Jadi video belum dirilis kok sudah ada bocorannya itu. Jadi kalau tadi juga pertanyaan apakah benar ada? Ya ada, video itu ada dan saya nonton beberapa video tersebut, tapi bukan di saya. Kalau ditanya mulai tadi pagi juga nanya ke saya, ya semuanya itu kan berpulang kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang sekarang masih bersama keluarga. Karena kan kemarin itu gara-gara penetapan tersangka pada menjelang 1 hari Natal, malam Natal misa yang harusnya belum misa, nggak misa, kemudian juga Natalannya juga terganggu dengan keluarga. Jadi hari-hari ini beliau bersama keluarga belum ada update terbaru soal video-video tersebut. Tapi ketika kita membaca berita-berita yang lagi viral pada siang dan sore ini bahwa Jokowi termasuk salah seorang pemimpin terkorup sedunia menurut OCCRP itu, ya kami kok merasa didahului. Kalau memang ada soal Pak Jokowi, Mas Gun, kenapa baru sekarang rencananya akan dirilis videonya? Kenapa tidak dari dulu? Toh sebelum Pilpres juga hubungan Pak Jokowi dengan PDIP juga tidak baik lagi. Ya, karena ini terkait juga dengan masalah bukti-bukti yang mungkin saja baru lengkap ya
baru bisa diverifikasi dan sebagainya. Karena ini kan tidak mudah ya mengumpulkan bukti dan dokumen dan semuanya juga harus diverifikasi, Baik. tidak berdasarkan katanya-katanya. Kemudian juga ini bagian yang saya sering sebutkan bahwa bagian dari perlawanan. Tapi ada ya Perlawanan videonya ya, terhadap oke? kriminalisasi. Mas Gun, videonya Bagaimana, ada ya. Saya mau tanyakan ke Pak Mas Hendarsam dulu. Mas Hendarsam yakin nggak ada videonya? Nah, ini juga yang kita tunggu-tunggu. Jadi kami juga menunggu dan mempersilahkan untuk Mas Hasto apabila memang benar ada dugaan-dugaan seperti itu untuk segera dilaporkan. Karena memang kewajibannya sebagai salah seorang tokoh politik sentral ya, partai orang nomor 2 di partai politik terbesar di Indonesia ya, seharusnya kewajiban beliau memang melaporkan ini. Nah, pertanyaan tadi sebenarnya sudah diwakili, kenapa baru sekarang? Mungkin Mas Gun tadi dia bilang bahwa mengumpulkan bukti-bukti, tapi saya nggak yakin hal itu karena mengumpulkan bukti pada saat dulu masih ada di dalam pemerintahan dengan mengumpulkan bukti pada saat sekarang berada di luar pemerintahan, ini tentu jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang dan tentunya di depan mata. Tindak pidana itu memang kalau benar terjadi. Jadi ini pasti menjadi pertanyaan publik. Walaupun ada perasa ini bentuk perlawanan, tapi intinya apa? Artinya perlawanannya tersebut kan nggak tulus ya, bukan untuk memberantas korupsi, tapi sebagai bentuk perlawanan karena beliau sebagai tersangka, tapi bukan bentuk sebagai perlawanan untuk memberantas korupsi ya sebagai musuh kita bersama. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini berbahaya juga buat Mas Hasto ke depannya karena satu ya, kalau harus dilihat apabila memang saya patut menduga beliau sudah tahu hal ini bukan sekarang, sudah dari 10 tahun terakhir ya kan, sebagai posisi sentral beliau sebagai sekjen partai koalisi, pemimpin koalisi di pemerintahan Jokowi pasti tahu kalau yang beliau cetuskan sekarang ini bukan sekarang beliau tetapi sudah dari dulu. Dengan beliau tidak melakukan apa-apa pada saat itu dianggap bisa dianggap ada dampak hukumnya buat beliau. Itu bentuk pendugaannya itu obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Ya, artinya PDIP sudah di luar pemerintahan, seharusnya saat di pemerintahan 10 tahun itu bukti itu juga lebih terbuka lebar untuk aksesnya bagi PDIP ya Mas Hendarsam. Baik, kita ke Mas Adi dulu Mas, bentar. Mas Adi, ini Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, apakah klaim dari Hasto Kristianto ini berpengaruh pada situasi politik saat ini? Ya tentu saja dalam banyak hal berpengaruh, dalam konteks ini kan menimbulkan diskursus yang berkepanjangan. Sampai hari ini publik malah berkepanjangan ya berdiskusi tentang seakan-akan ada peperangan yang tidak pernah usai antara PDIP yang terus-terus kemudian menyerang secara agresif Jokowi yang mungkin ya dinilai punya andil dalam konteks persoalan yang membelit Pak Hasto. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya ketika Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, itu kan dinilai ada intervensi, ada kriminalisasi dan ada unsur-unsur politisasi. Makanya kemudian Bang Guntur Romli selaku jubir PDIP itu kan mengungkapkan akan ada info-info yang valid, kredibel terkait dengan penguasa dan petinggi di negara ini yang sebenarnya punya kasus-kasus yang terkait dengan persoalan korupsi. Ini kan semacam serangan balik kepada pihak yang dinilai menjadi aktor, menjadi dalang, sehingga Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari apapun yang disampaikan, memang betul ya publik itu sedang menunggu kira-kira kapan video yang isinya informasi yang berisi fakta-fakta bahwa persoalan kasus korupsi, soal abuse of power yang dinilai dilakukan oleh pejabat-pejabat penting di negara ini bisa diungkap. Tentu ini menjadi sesuatu yang paling ditunggu sebenarnya jelang pergantian tahun dari 2024 menjadi 2025. Jadi Bang Guntur, kalau malam ini ataupun besok misalnya videonya itu bisa diungkapkan, ini akan menjadi kado terindah seluruh rakyat Indonesia. Ada fakta, ada data bahwa ada kasus-kasus kakap yang membelit para petinggi di negara ini bisa ditunjukkan oleh Bang Guntur, oleh tim hukum, ataupun oleh Pak Hasto bahwa orang-orang yang kemudian disebutkan itu selama ini tidak pernah tersentuh secara hukum. Kan itu yang paling prinsip. Tapi yang kedua Mas, sehebat apapun argumentasi bahwa ada data, ada video yang disampaikan oleh tim hukum dari Pak Hasto, ini kan tidak bisa menggugurkan, tidak bisa menganulir
status hukum yang saat ini sudah menjadikan Pak Hasto itu sebagai tersangka, tentu harus ada upaya-upaya hukum lain ya di luar narasi-narasi politik yang sedang berkembang. Bagaimana caranya untuk mengembangkan kasusnya Pak Hasto ini, apakah misalnya melalui pra-peradilan, ataukah misalnya ada hal-hal lain yang terkait dengan langkah hukum, sehingga status tersangka ini ya bisa dianulir ataupun bisa dibatalkan. Karena sehebat apapun narasi politik, sehebat apapun informasi terkait dengan adanya kasus korupsi di negara kita, dalam konteks hukum itu tidak akan ada pengaruhnya. Jadi saya kira di situ Mas konteksnya. Oke. Baik, Mas Gun, gimana Mas Gun? Apakah mungkin dirilis tahun 2024? Ini masih ada 7 jam lagi menuju 2025. Kalau kado akhir 2024 itu sudah pengumuman OCCRP Mas. Jokowi salah satu pemimpin terkorup sedunia. Setelah Bashar Assad, setelah Presiden Kenya. Jadi itu sudah kado terburuk lah untuk Indonesia yang mempermalukan Indonesia. Tapi begini, saya mau menjawab soal kenapa baru sekarang. Kami ini adalah partai politik. Dan partai politik itu ada momen-momen politik tertentu. Tidak mungkin dalam suasana seperti pileg, pilpres, kemudian pilkada, dikacaukan katakanlah dengan membocorkan data-data dan informasi terkait skandal-skandal korupsi. Jadi ini kami perlu tegaskan hal itu. Terus pertimbangan yang lain adalah pemberantasan korupsi bukan tugas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengedukasi politik terhadap masyarakat. Kalau bicara pemberantasan korupsi ya tanya KPK dong. Selama ini korupsi-korupsi besar di KPK itu gimana kabarnya gitu kan? Yang ratusan triliun, yang miliaran, itu gimana kasusnya? Itu dong yang ditanyakan KPK. Oke, Mas Gun. Kasus yang sekarang ini kan nggak ada kerugian negara di situ kan? Oke. Ada penyuapan, sudah jelas Mas Gun, fakta kalau hukum, memang pengadilan bahwa itu antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan, tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Baik, Mas Gun. Jadi kembali ke situ. Ya, silakan Mas Ihsan. Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendarsam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Iya, itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa saywar seperti itu, langsung laporkan saja itu ke KPK. Kan laporkan saja itu ke kejaksaan, laporkan saja itu ke kepolisian. Baru kemudian ngomong. Jadi kan ini seolah-olah ada saywar di sini kan. Jadi bentuk perlawanan itu nggak tulus, kita lihat itu loh. Sedangkan kalau kita mau, ini kepentingan pemberantasan korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara untuk supaya kita bagaimana caranya salah satunya itu untuk mengembalikan hasil korupsi. Bukan kepentingan dari satu golongan saja, bukan kepentingan dari PDIP saja, bukan kepentingan dari Pak Hasto saja, Mas Hasto saja. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto saja, karena udah tetapkan jadi tersangka, kemudian timbul seperti ini kan. Nggak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, beliau nggak tahu apa-apa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru beliau tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya bilang itu, ya kan ada dugaan obstruction of justice, menghalangi penyidikan, menyembunyikan suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Belum lagi kalau ini cuma gertak sambel. Kalau gertak sambel, kena lagi nanti dengan undang-undang ITE. Walaupun pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana itu sudah dihapuskan oleh MK, tapi Undang-Undang ITE tentang penyebaran hoax ini masih berlaku. Nah ini kan jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku Undang-Undang ITE ya kepada Mas Hasto. Karena udah menyebarkan berita bohong, hoax tentang adanya dugaan tindak pidana kan seperti itu, tapi tidak melaporkan. Jadi ini yang saya sebenarnya menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan pengetahuan bahwa dalam melakukan suatu statement, ini kisi-kisi ini ya, saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena apa? Belum dilakukan upaya hukum terlebih dahulu. Jadi kalau mau itu dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka ya yang bisa jadi kita melihatnya apakah tim hukum tidak bekerja, tidak menasihati Mas Hasto, atau memang ini sengaja untuk membuka ruang untuk itu. Kita kan nggak ngerti dari sisi politik. Saya tangkap poinnya kenapa tidak langsung ke penegak hukum saja, jangan asal gertak begitu ya. Kita ke Mas Adi. Terakhir Mas Adi, kalau tadi Mas Gun bilang mereka menunggu pilkada serentak, kalau Mas Hendarsam bilang
kenapa tidak dilaporkan ke penegak hukum saja? Komentar Anda bagaimana? Ya saya kira memang setelah Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, banyak yang berharap Pak Hasto itu menjadi justice kolaborator yang kemudian menunjuk dan membeberkan bukti-bukti adanya skandal korupsi yang katanya itu melibatkan orang-orang penting, petinggi-petinggi di negara ini, yang saya kira memang ini akan membuat bagaimana suasana penegakan hukum ke depan itu akan semakin terang benderang dan semakin tuntas. Tapi sekali lagi, kalau ini hanya sebatas diumumkan, hanya sebatas diwacanakan, tentu ini semacam serangan-serangan balik yang sebenarnya untuk mendapatkan satu pendapat publik bahwa sebenarnya Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu karena faktor politis, karena faktor dipolitisasi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu satu-satunya cara sebenarnya bahwa ini adalah semacam serangan balik sebagai bentuk ketidakterimaan ketika Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Langkahnya dua, selain memang membangun narasi politik sebagai upaya untuk mencari dukungan publik, yang kedua memang ya harus ada upaya-upaya supaya statusnya Pak Hasto ini misalnya bisa dianulir dan dibatalkan. Baik. Kan ada pra peradilan dan seterusnya. Oke, Mas Adi, saya tangkap poinnya. Intinya kita tunggu bagaimana kapan akan dirilis oleh Pak Hasto dan juga PDIP dengan juru bicaranya Mas Guntur. Ini kita masih menuju 2025. Kita tunggu PDIP dan Pak Hasto bagaimana rilis videonya. Terima kasih juru bicara PDIP Guntur Romli, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, dan Mas Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lisan, sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.